yang ada di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Fezi. Saya akan menjelaskan contoh ketimpangan bidang pendapatan. 1. Pendapatan di kota lebih tinggi dibandingkan di desa. 2. Kemakmuran masyarakat yang tidak merata antara desa dan kota. 3. Yang kaya dapat membeli barang yang mewah, sedangkan yang miskin susah untuk membelinya. 4. Mayoritas penduduk di kota lebih ke industri, sedangkan mayoritas penduduk di desa lebih ke petani atau nelayan. 5. Pendapatan bos lebih tinggi dibandingkan karyawan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan dampak ketimpang pendapatan. 1. Kurangnya lowongan pekerjaan di desa sehingga munculnya kemiskinan. 2. Banyaknya lowongan pekerjaan di kota sehingga besarnya pendapatan dan terpenuhi kebutuhannya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan upaya ketimpang pendapatan. 1. Melakukan distribusi kekayaan dari kelompok atas dan kelompok bawah. 2. Mendorong perkembangan kelas menengah karena indeks ini sangat sensitif terhadap perubahan di kelas menengah. 3. Memperbanyak lowongan pekerjaan di desa. Perkenalkan, nama saya Octavia. Saya akan menjelaskan tentang ketimpangan gender. Yang pertama, contohnya adalah pendapatan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Kedua, laki-laki lebih diutamakan bekerja dibandingkan perempuan. Ketiga, asisten rumah tangga lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki. Keempat, laki-laki lebih diutamakan bertanggung jawab dibandingkan perempuan. Yang kelima adalah di dalam kepemimpinan laki-laki lebih diutamakan dibandingkan perempuan. Baiklah, yang selanjutnya adalah dampak dari ketimpangan gender. Yang pertama, banyaknya istri menjadi ibu rumah tangga karena terhalangnya kehendak laki-laki. Yang kedua, suami yang egois karena merasa mencari uang sehingga istri diperlakukan sesuka suami. Baiklah, selanjutnya adalah upaya dari ketimpangan gender. Yang pertama, mendukung dan meningkatkan kesetaraan gender di dalam masyarakat. Yang kedua, meningkatkan perlindungan kepada perempuan. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada perempuan. Perkenalkan, nama saya Rendrianto. Saya akan menjelaskan tentang ketimpangan kesehatan, yaitu yang pertama, fasilitas kesehatan di kota lebih memadai dibandingkan di desa. Yang kedua, perbedaan pemberi pelayanan kesehatan antara pasien miskin dan pasien kaya. Yang ketiga, makanan orang kaya lebih bergizi dibandingkan orang miskin. Yang keempat, perbedaan lingkungan antara orang kaya dan yang miskin. Yang kelima, di kota ada dokter bedah sedangkan di desa tidak ada. Dampak dari ketimpangan kesehatan, yang pertama, kurangnya mengonsumsi makanan bergizi sehingga memicu lambatnya pertumbuhan. Yang kedua, banyaknya kematian anak-anak di usia dini. Upaya untuk mengatasi ketimpangan kesehatan. Yang pertama, meningkatkan fasilitas kesehatan seperti di rumah sakit, puskesmas, dan menambah tenaga medis. Yang kedua, memberi pemberdayaan atau penyuluhan kesehatan kepada masyarakat. Yang ketiga, menjaga lingkungan sekitar sehingga tidak jatuh sakit. Nama saya Senja Merdeka. Saya akan menjelaskan tentang ketimpangan di bidang pendidikan. Contoh ketimpangan di bidang pendidikan. 1. Perbandingan jumlah guru dan siswa yang kurang seimbang. 2. Biaya sekolah di kota lebih tinggi dibandingkan di desa. 3. Fasilitas sekolah di kota lebih lengkap dibandingkan di desa. 4. Sulitnya akses transportasi ke sekolah antara desa dan kota. 5. Kesepakatan memperoleh pendidikan yang berkualitas lebih kepada orang kaya dibandingkan orang miskin. Dampak ketimpangan di bidang pendidikan. 1. Banyaknya masyarakat yang bertaurus karena kekurangan pendidikan. 2. Rendahnya kesepakatan dalam mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Upaya ketimpangan di bidang pendidikan. Memberikan fasilitas sekolah yang bermutu terutama di desa.
Memberikan sekolah gratis utama bagi wilayah terkecil. 3. Meratakan tenaga pendidikan profesional utama di desa.